Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cuko, kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di program Cuko, cerita untuk kaula muda by TVRI Sumatera Selatan. Halo Sobat Cuko, apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi kita akan ngobrol santai nih dengan anak muda yang sangat menginspirasi ya. Luar biasa ini ya. Akan kita langsung sambut aja Rafli Riza Pratama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Cuko. Siang juga. Terima kasih host yang kece nih Kak Dwiki kita yang memandu acara podcast kita siang ini. Terima kasih Rafli sudah berkesempatan hadir di program Cuko nih. Ya, saya selalu bangga memiliki rekan seperti Rafli ini. Siapa sangka ya di umur 23 tahun 24 tahun sedang melaksanakan pendidikan doktornya. Wah, terima kasih Kak Dwiki. Ini salah satu role model Rafli juga nih pada S1. Iya, ya kita udah lama kenal. Kita sering sharing, kita ngobrol-ngobrol bareng lah tentang anak muda gitu kan. Dan tahun kemarin Rafli ini dilantik menjadi ketua himpunan pengusaha muda Indonesia perguruan tinggi. Benar sekali Kak Dwiki. Jadi khususnya wilayah Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan. Ini bisa jelaskan nggak, Rafli, HIMI PT ini apa sih bedanya dengan HIPMI gitu? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain sering mendengar HIPMI. HIPMI itu ya dia menjadi salah satu struktur pimpinan, yaitu kalau ada senior kita Badan Pengurus Daerah HIPMI Sumatera Selatan. Nah, untuk Rafli sendiri kita di bawahnya. Jadi di HIPMI BPD mempunyai kelengkapan organisasi. Ialah salah satunya Rafli sendiri HIPMI Perguruan Tinggi Sumatera Selatan. Yang dimana concernnya itu untuk menghimpun teman-teman yang dari kalangan mahasiswa yang masih studi S1, S2 maupun S3 yang memiliki jiwa wirausaha, entrepreneur. Mungkin ada yang udah struggle bisnisnya, itu bisa join dengan kita di HIPMI Perguruan Tinggi. Oke, berarti ini ibaratnya semacam wadah atau inkubator sebelum nanti bisnis yang lebih yang lebih besar gitu ya, yang ada di BPD HIPMI-nya, seperti itu ya berarti ya Raf ya? Iya, mungkin itu salah satunya inkubator, dan juga yang udah bergabung di HIPMI Perguruan Tinggi ini mempunyai salah satu sudah menjadi kedekatan atau mungkin teman-teman sharing, dan bahkan sebagai Rafli sendiri memiliki mentor, ialah senior-senior dari pengurus daerah HIPMI Sumatera Selatan. Itu kita lebih memiliki kedekatan jika sudah bergabung bersama di HIPMI Perguruan Tinggi. Saling bertukar cerita, bertukar pengalaman seperti ya. Iya benar, saling cerita dan mungkin bisa berkolaborasi bisnis. Wih, saya ini nih. Untuk bisnis memang kita harus selalu kolaborasi ya biar lebih baik. Nah, berarti untuk HIPMI PT ini dia terbuka untuk umum berarti ya, Raf? Oke, untuk HIPMI PT tersendiri kita terbuka untuk kampus atau perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Ialah seperti dari STIK ke sekolah tinggi, akademi, politeknik, bahkan universitas yang kita naungi. Dan itu bebas ya, berarti ketika kita mahasiswa, wah ada HIPMI PT nih mau join gitu, atau dia harus punya suatu usaha yang udah ongoing atau yang udah running baru bisa tergabung ke HIPMI PT, atau pengen usaha nih? Oke, mungkin pertanyaan bagus nih dari Kak Dwiki. Kalau kita dari namanya sudah himpunan, kita ingin memprioritaskan dari teman-teman yang sudah menjalani usahanya, bahkan itu udah pernah matching bisnis atau dia jualan dari yang terkecil UMKM. Kita
memprioritaskan itu dan menjadi mahasiswa aktif. Yang masih aktif menjadi mahasiswa bisa bergabung ke HIPMI perguruan tinggi. Oke, berarti kita harus punya usaha dulu. Terserah mau usaha apa, yang penting sudah merintis usaha baru bisa masuk ke dalam inkubator bisnis yaitu HIPMI PT. Ya, betul sekali Gitu bagi ya. teman-teman. Nah, Rafli sendiri nih, selaku ketua HIPMI PT, anak muda ya, udah jadi ketua HIPMI PT yang Sumsel. Rafli memulai usaha ini dari sejak kapan dan usaha apa? Oke, mungkin ini juga sangat menarik nih mengulas cerita Rafli sendiri. Ya, boleh dong di-share nih dengan Mungkin Sobat Cuko. agak panjang nih. Dulu dari awal bisnis itu dari sekolah menengah pertama. SMP. Dulu tuh Rafli hobi main bola nih. Jadi teman-teman ada di SSB, ada teman-teman kelas. Dulu Rafli di Bangka SMP-nya. Dan dulu jualan jersey bola. jersey bola. Jadi jersey di Palembang kan di 16 itu banyak nih model-model klub-klubnya yang bagus-bagus. Jadi jersey itu kalau ketika Rafli balik sama orang tua ke Palembang, siapa nih teman-teman yang mau nitip? Yang mau nitip dicatat mau jersey klub apa, baru Rafli beliin, paling ambil profit dari harga jersinya 5.000 mungkin 10.000 dari untung tipis-tipis lah. Untung tipis-tipis. Tapi bantu teman-teman yang ingin mencari, karena dulu belum ada nih kayak sekarang toko-toko online shop zaman 2014-an itu. Oke. Nah, lalu setelah usaha itu, usaha apa lagi yang bisa membawa Rafli sampai ke ketua HIPMI PT ini? Oke, itu masih bangku sekolah S1. Rafli ke Palembang S1 di Universitas Sriwijaya 2017. Mungkin di 2017 itu di Bangka juga lama. Rafli di Bangka menetap apa nih yang bisa dibawa untuk di Palembang dipasarkan. Akhirnya kebukaan buka bisnis di snack, ialah Getas Bangka dulu. Dulu makanan khas Bangka sampai sekarang Getas Bangka kalau oleh-oleh enak tuh. Getas olah-olahannya seperti terasi, seperti kerupuk Bangka. Itu Rafli bawa. Dulu pernah nih jualan, ya agak melanggar dikit nih, jualan di pinggir jalan di depan TVRI. dulu ya. Dulu kan orang tua juga ada ngasih fasilitas lah, mobil kecil. Jadi itu yang sering dipakai. Itu sering habis kuliah dari kosong dari pertengahan jam 2 ke bawah sampai sebelum maghrib jualan di mobil dulu. Lumayan juga itu omsetnya, ada omset kotor baru sekitar ratusan per hari, 500 600 itu dulu. Dan sekarang mengembangkan bisnis di jasa usaha perjalanan wisata, tour and travel. Ada usaha tour and travel. Usaha apa, Raf? Itu travel reguler sama paketan tur wisata dari Bangka ke Palembang. Ataupun dari Palembang ke Bangka. Jadi kalau misalkan aku mau ke Bangka, bisa nih pakai tour travelnya Rafli. Wah, sangat boleh Kak Dwiki. Mungkin teman-teman dapat diskon ya. Sobat-sobat Cuko yang lain ini bisa ngikut ini tur wisata kita atau travel reguler. Travel reguler setiap hari jalan. Setiap hari jalan? Iya, travel reguler setiap hari jalan. Jadi jadwalnya terjadwal kalau kita. Nah, mungkin Sobat Cuko pernah lihat mobilnya Pinang Mas namanya. Inilah ownernya. dari Pinang Mas Travel ke Palembang ke Bangka ataupun Bangka ke Palembang gitu. Nah, Raf, tadi kan Raffi sudah memulai usaha dari SMP. Terus kuliah sampai saat ini gitu kan. Sempat merasa minder nggak sih, Raf, untuk jualan? Kalau minder mungkin ini aja, mungkin kita agak gimana ya di awal-awal
mungkin dari teman-teman kita udah kebiasaan di zona nyaman dan kita ingin nih mencari uang lebih. Ya, mulai bisnis itu di awal-awal harus konsisten. Konsisten itu yang mungkin yang menjadi hambatan sedikit lah untuk kita bareng-bareng di awal. Dan juga kalau teman-teman sekitar support, bahkan Rafli dulu jualan, teman-teman kampus ngikutin bareng-bareng nangkring di tempat jualan. Mereka support teman-teman S1 dulu. Itu. Karena gini Raf, di anak muda zaman sekarang ya di sepantaran kita nggak jauh beda ya umur kita. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda kan ya. Ya Gen Z lah ya. Gen Z itu saat ini kan berbondong-bondong yang memiliki cita-cita tuh menjadi ASN, menjadi pegawai BUMN, pegawai kantoran lah istilahnya kan. Mereka ketika tanya mau jadi ASN, mau jadi pegawai BUMN, mau jadi apa, sangat jarang mereka untuk menjawab aku mau jadi pengusaha gitu kan. Nah, bagaimana Rafli menanggapi hal ini nih dengan fenomena anak muda sekarang yang mungkin takut untuk memulai usaha? Wah, ini salah satu faktor yang ini juga nih menjadi penghambat. Kalau kita di HIPMI untuk menjadi pegawai itu nomor sekian. Jadi udah ditanamkan kita harus menjadi pengusaha di nomor 1. Jadi mungkin mindset teman-teman yang sekarang lagi berjuang mengikuti tes ASN, aparatur sipil negara maupun rekrutmen BUMN dan sebagainya di perusahaan negara itu sama-sama juga mengabdi. Tapi kalau bedanya kita udah meyakinkan diri, memantapkan diri untuk menjadi pengusaha, kita akan ilmu kita akan lebih bisa dimanfaatkan ke khalayak ramai. Karena kita menjadi pengusaha ini sedikit banyak nanti akan membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman di luaran sana. Bahkan kita juga bisa meng-create ide-ide kita yang tidak terduga nih ke depannya. Bahkan yang udah ada kita kemampuan kita itu kalau untuk menjadi pengusaha tidak terbatas. Kalau kita udah di ASN itu pekerjaan kita udah di tupoksinya masing-masing. Waktunya berkurang. Dan tapi tidak mungkin kemungkinan di ASN juga bisa membuka menjadi banyak nih ASN juga yang berusaha untuk sampai ke situ. Kalau kita udah di HIPMI menjadi pengusaha itu bisa memanfaatkan peluang itu seluas-luasnya ke depannya. Jadi teman-teman tidak harus takut nih untuk memilih menjadi seorang pengusaha entrepreneur. Kita peluangnya, tapi emang kita tidak digaji, tidak per bulan menerima bersih nih, ada pasang surutnya. Ini namanya usaha. Kalau itulah yang menjadi tantangan dan juga membentuk kita ke depannya. Oke, kalau dari Rafli sendiri nih sebagai pengusaha tour and travel gitu ya. Tadi kan kita sudah berbicara pasang surut ya. Kita sempat kemarin melalui pandemi nih. Semua akses kan ditutup ya, apalagi akses wisata dan travel seperti ini kan. Nah, itu gimana bisa survive, Raf? Oke, ini juga masa-masa kelam bagi pengusaha. Iya, hampir seluruh bukan hampir seluruh ya, seluruh sektor. Seluruh sektor. Nah, itu mungkin dari Raffi sendiri pernah melalui masa ini gitu. Mungkin apa tipsnya nih bisa survive? Kalau kemarin zaman pandemi Covid kita struggle aja tidak menjual aset itu udah menjadi keberhasilan. Jadi kita kemarin sempat Covid itu seluruh armada travel diistirahatkan. Itu juga mau beli oli, beli part-part yang lain seperti kebutuhan mobil itu juga nggak mampu karena kita nggak ada pemasukan sama sekali pada berapa bulan Covid itu di awal. Jadi udah aset itu tidak terjual itu udah alhamdulillah. Teman-teman yang di luaran sana juga ada yang sudah melelang aset
karena tidak bisa survive. survive. Jadi itu pas COVID kemarin, kalau terjadi COVID sekali lagi nih, jangan sampai. Ini yang gawat ya. Kita baru mau beranjak. Baru growth lagi. Iya, growth lagi setelah pandemi. Itu aja Kak Dwiki mungkin. Ya, oke, lalu ya pasti kan pasang surut. Mm-mm. Setiap usaha tuh ada ya, salah satunya COVID tadi. Nah, Raf, terus untuk anak-anak zaman sekarang ini, saya sangat yakin ya anak muda saat ini mungkin ada beberapa yang menjadikan usaha ini atau bisnis ini menjadi tujuan utama mereka untuk untuk berkarir gitu kan. Ada masukan nggak atau tips nggak untuk awal-awal mereka kalau ingin memulai usaha ini apa sih yang dilakukan pertama-tama? Oke, yang pertama mungkin yang harus dipersiapkan ialah buat teman-teman mau bisnis yang mana dulu atau lebih spesifik, dan juga analisis pasar. Oke. Dan juga posisi brand kita harus terarah dulu. Jangan sampai kita FOMO-FOMOan atau ikut-ikutan untuk bikin usaha. Kan zaman FOMO nih. FOMO di anak-anak muda. Jadi ada bisnis yang lagi tren, ikut. Terus kita ada lagi tren di bisnis ini, kita ikut. Nah, itu kita walaupun kita ikut, kita juga harus menempatkan kita main di market mana, market middle, low atau high gitu. Oke, berarti saya tertarik dengan FOMO tadi nih, Raf ya. Ini kayaknya kita bukan mulai ya. Ya usaha ini kan dulu sempat viral namanya es kepal Milo kalau ingat. Oh iya, masih itu. Iya kan sempat masuk ke Palembang. Di setiap sudut itu ada jual es kepal Milo dulu kan ya. Terus ke es Oyen, ini kan kalau kita dulu ya. Nah, terus ya karena FOMO ini mereka redup gitu. Nah, berarti kan ini kan fenomena yang sering kali terjadi ya. Fear of missing out. Oh, ikut-ikutan nih. Oh, ada yang sedang viral. Ikut jualan, tapi cuma bertahan sebulan 2 bulan. Nah, berarti kan kita memang benar harus meriset pasar. Menurut Raffi, apakah kita butuh juga jiwa inovatif kita untuk kita berjualan ini, Raf? Nah, itu mungkin hal-hal yang seperti itu bisa diminimalisir jika teman-teman khususnya yang masih mahasiswa aktif baik S1, S2 dan S3 bisa sharing-sharing nih, bisa bergabung ke kita di HIPMI Perguruan Tinggi agar hal-hal tersebut bisa nih saling sharing atau kita berbagi pengalaman bahwa bisnis ini masih berapa tahun lagi atau berapa ini masih bisa bertahan. Kan kalau bisnis ini kita kalau seperti Rafli juga yang Getas Bangka kemarin sekarang udah Rafli Cut. Oke. Karena trennya kemarin di awal bagus, oke. Tapi kalau kita seorang pebisnis, kalau bisnis kita itu tidak sesuai dengan on the track, kita harus amputasi. Jadi jangan sampai bisnis itu menggerogoti bisnis utama kita, penghasilan kita yang pertama. Jadi jangan sampai subsidi lah. Kalau subsidi itu akan gali lubang tutup lubang. Jadi teman-teman kalau udah ada pengalaman kayak gitu, mungkin dari kita di HIPMI, mungkin itu bisa menjadi minimalisir kejadian yang kemarin teman-teman ada usaha yang udah tidak struggle lagi. Oke. Nah, lalu kita melihat tren baru nih, Raf, di tahun 2023, 2024, bahkan 2025 ini. Semua usaha-usaha itu sudah mulai pindah ke online. Mulai dari live shopping, terus kita ke aplikasi-aplikasi toko online kayak gitu kan. Nah, ini menurut Raffi gimana sebagai ketua HIMPT, sebagai pengusaha muda menanggapi hal ini? Apakah ini akan mematikan pengusaha-pengusaha muda atau ini bisa mengembangkan, menciptakan peluang baru untuk kita bisa lebih giat untuk berusaha? Oke, ini sudah terbentuk nih kok
sekarang toko-toko online, platform online. Itu kalau untuk teman-teman di mahasiswa itu adalah peluang yang besar yang bisa dimanfaatkan karena kita tidak lagi menyewa tempat untuk usaha, udah bisa dari rumah. Tinggal kita memikirkan bagaimana produk itu bisa laku nih di pasar online, dan juga kita bisa packaging jualanan di online dengan konten-konten yang menarik, dan yang menarik bisa langsung teman-teman online bisa check out, langsung by order. Nah, tinggal memikirkan itu aja. Dibanding kalau sebelum online kan banyak harus udah siap semuanya, harus ada tempat dan lain-lain. Iya, karena kan memang banyak juga loh usaha-usaha yang tutup ya karena kalah saing dengan penjualan online. Dan juga sekarang di mana-mana ya kita membuka media sosial tuh semuanya udah bisa belanja kita. Bahkan di YouTube pun yang awalnya hanya untuk nonton video udah bisa shopping kan sekarang kan. Jadi memang anak muda harus benar-benar konsisten ya, Raffi ya, untuk memulai usaha dan juga menyikapi kemajuan teknologi dengan baik gitu ya. Iya benar, harus bisa melihat peluang dan juga untuk mengakses seluruh digitalisasi ini. Jangan sampai kita sebenarnya toko-toko yang offline dia pas adanya digitalisasi ini, bahkan mereka juga udah mempersiapkan, mereka juga harus mempersiapkan seperti toko online mereka. Jadi itu juga menjadi tantangan nih. Ada pemain lama, kita pemain baru yang baru ingin berwirausaha juga harus lebih semangatnya atau bisnisnya jangan sampai kendor semangat jika sudah memulai bisnis online-nya dari teman-teman. Iya, karena memang banyak juga pengusaha-pengusaha baru ya, anak muda sekarang yang survive-nya luar biasa ya. Bisa kita lihat kayak di media-media sosial tuh cuman jualan sambel, jualan mainan gitu, itu bisa booming sekali kan, bisa mempengaruhi seluruh isi media sosial kita kan, kayak gitu. Iya benar sekali, banyak yang bisa dieksplor nih. Dari teman-teman juga banyak ada yang jualan boneka, ada yang bisnisnya di online, di Shopee. Nah, itu bisa survive ketika hanya di rumah saja menjual hanya dari toko online gitu kan, Raf ya? Iya, di rumah bisa packaging kemasan yang baik dan juga mendeliver produk itu menjadi bagus tampilannya untuk dikontenin, itu juga menjadi nilai lebih walaupun produksinya banyak di rumah, tidak memerlukan toko di pinggir jalan itu. Oke, berarti memang untuk generasi Z ya 97 sampai 2012 saat ini lah ya. Jangan takut untuk kita memulai usaha. Karena kan memang kebanyakan anak muda saat ini, Raf, belum apa-apa takut, belum dicoba patah semangat gitu kan. Nah, untuk di HIPMI sendiri itu menyediakan nggak misalkan untuk kelas konsultasi? Mungkin banyak anak muda, aduh pengen usaha nih tapi nggak tahu apa-apa, modalnya apa sih gitu. Gimana dari HIPMI PT? Apakah ada ruang khusus untuk pengusaha-pengusaha baru, Raf? Oke, pertanyaan yang bagus nih dari Kak Dwiki. Masalahnya itu bisa teratasi ketika sudah menjadi keluarga HIPMI. Kita di senior di badan pengurus cabang, kota kabupaten, dan badan pengurus daerah Provinsi Sumatera Selatan juga itu menjadi salah satu mentor yang bisa mengarahkan kita bisnis ini masih bisa dikembangkan atau bisa dimainkan. Itu juga menjadi nilai plus jika kita udah mendapatkan mentor di HIPMI. Makanya dari itu HIPMI PT menjadi wadah nih untuk perpanjangan tangan dari teman-teman mahasiswa yang untuk mencari mentor yang tepat dalam memulai bisnis. Oke, lalu program kerja HIPMI ke depannya apa, Rafli? Oke, ini kita kemarin pada saat pelantikan udah
mencanangkan 10.000 usaha menjadi pengusaha muda. Program ini akan selaras dengan kepengurusan BPD HIPMI Sumsel yang baru akan dilantik pada tahun ini. Nanti kita menjadi support Ketum Puri Andamas BPD HIPMI Sumsel yang sekarang. Ini kita kemarin diinstruksikan ketum juga bentuklah cabang-cabang. Cabang-cabang ini posisinya di bawah. Kalau Rafli kan HIPMI Perguruan Tinggi Sumatera Selatan. Iya. Nanti di posisinya Bakorda, Badan Koordinasi Daerah. Nanti di Bakorda ini akan membentuk cabang-cabang yang dimaksud cabang-cabang itu HIPMI PT yang ada di setiap kampus di Sumatera Selatan. Oke, berarti secara besarnya Rafli, berarti kedepannya HIPMI PT akan berkembang ke kabupaten kota seperti itu. Benar, kita akan kolaborasi dengan BPD, BPC untuk membantu teman-teman kampus-kampus yang ada di kabupaten kotanya masing-masing untuk membentuk kepengurusan di kampusnya sendiri. Oke, nah ini kalau mungkin ada sobat cukon yang nonton podcast kita hari ini, Raf. Aku nih ada usaha, tapi aku pengen join deh ke HIPMI PT gitu kan, aku masih kuliah, ada usaha. Nah itu mau daftarnya gimana? Raf, tunggu ada open recruitment atau bebas aja gitu mau daftar? Oke, pertanyaan bagus juga ini. Kalau kita sebenarnya ada per 2 tahun dan per 3 tahun ya ada pengurusan. Nah selama sebelum ada pengurusan itu kita menyediakan teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan atau menjadi volunteer itu ada di grup WA yang sudah disematin di Instagram kita. Itu bisa join di HIPMI PT Circle namanya grupnya. Jadi kita saling berkomunikasi di situ. Jika ada teman-teman yang ingin bergabung tapi kita belum open recruitment itu. Oh, jadi sebelum masuk ke kepengurusan 2 atau 3 tahun tadi disiapkan satu wadah khusus untuk kita hanya share-share melalui grup tersebut. Iya, sharing maupun kegiatan bareng. Kita berapa kali ada talk show, seminar. Kita mengajak nih teman-teman yang ada di grup itu untuk di list keikutsertaan bahkan menjadi volunteer. Oke, berarti ini bebas ya Raf ya. Bebas. Yang penting punya usaha, terus masih mahasiswa aktif. Masih aktif gitu. Nah, kalau misalnya sudah tamat nih, berarti dia pindah ke HIPMI, tidak ada PT-nya lagi ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Untuk setelah dia tamat, mungkin dia akan berganti penyesuaian. Mungkin kalau di HIPMI ini pengkaderan. Jadi tingkat kader yang paling bawah ialah pengurus cabang. Terus dan pengurus daerah sampai ke pengurus pusat. Jadi untuk teman-teman yang udah selesai menamatkan studinya itu bisa berkoordinasi dengan, nanti kita bantu nih ke ketum-ketum cabang kota dan kabupatennya untuk bergabung ke HIPMI. Ke HIPMI-nya. Iya, HIPMI-nya. Ini luar biasa perjalanan Rafli dari seorang Justiper jersey ya sampai menjadi ketua HIPMI PT. Ini luar biasa perjalanan karir Rafli. Raf, sebagai terakhir nih, closing statement dong untuk Sobat Cuko, terutama untuk generasi-generasi muda saat ini yang ingin memulai usaha ataupun yang sudah mulai usaha, mungkin ada pesan dari Rafli selaku ketua HIPMI PT ini. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum mulai usaha itu kita untuk menjadi pengusaha itu bukan keterpaksaan. Kita menjadi pengusaha itu menjadi keinginan diri bahwa kita dapat berkontribusi nyata melalui seorang entrepreneur. Kita lebih bisa mengeksplor diri maupun kita akan mengolah perusahaan tersendiri, itu mengolah SDM, dan kita juga SDM itu harus dikelola dengan baik. Untuk menjadi pengusaha itu kita
sedikit banyak menolong teman-teman yang ingin mencari pekerjaan. Itu yang tujuan mulia untuk seorang pengusaha ke depannya. Wah, luar biasa Rafli. Sebuah tips ya dari Rafli untuk teman-teman Sobat Cuko yang ingin memulai usaha di usia muda. Rafli Riza Pratama, terima kasih banyak telah hadir di podcast Cuko. Saya doakan semoga makin sukses dengan usahanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Kepada Sobat Cuko, terima kasih banyak telah menyaksikan Cuko hari ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.